Ya, ya mungkin gangguan money politik ada. Jadi itu yang saya bilang. Saya sejak 2009 jadi KPPS, baru sekali ini ada yang berani langsung lewat alat komunikasi, menawarkan. Wah, ya itu. terang-terangan begitu. Terang-terangan. Dan baru pemilu kali ini. Kali ini makanya. Saya memangnya sebelum-sebelumnya juga pernah jadi. Boleh tahu ditawarin berapa untuk menangkan siapa? Dia nggak ngomongin ini. Ini tapi bukan paslon. Caleg. Karena itu tadi benar. Kalau di tingkat bawah itu yang paling keras tuh DPRD kabupaten biasanya itu yang itu. Tapi itu makanya saya bilang ini agak beda-beda. Kita nggak bisa apple to apple sama suasana maupun itu beda. Misalnya saya bilang tadi kan sejak MK itu kan juga. Kalau sudah berani seperti itu, artinya apakah memang karena pengawasannya mulai kendor atau seperti apa? Ini kan berani lah. Saya berpikir kan ada perubahan logistik juga ya kan. Kita harus punya kecurigaan sebagai peneliti ya. Jadi memang ada energi besar daripada kontestan ini untuk main berani masuk situ. Itu yang agak beda. Dan itu kan inline juga dengan lihat bansos. Ya kan bansos kita kan patron klien, bukannya hak kewargaan kita bansos, tapi kan ada patron klien, makanya munculnya kan di detik-detik tahun politik. Dan itu bukan hanya di tahun ini aja, setiap pemilu tuh pasti masuk ke situ. Tapi memang kali ini kan gede banget. Kalau misalnya Anda memutuskan mau nakal gitu, atau mau menerima tawaran itu bisa dilakukan dan kira-kira berpikir bisa lolos nggak nih? Bisa gitu nggak? Jadi gini, kalau ini kan dia minta apa Pak Cok gitu? Bantu apa gitu? Konkret dia nggak bilang itu nanti setelah pencoblosan. Jadi juga KPI-nya ada dulu dong. Bisa kalau makanya itu kan agak repotnya kata aturan KPU kan buat perorangan ya kan nggak boleh bawa foto. Nggak, artinya ini untuk mengamankan suara, memanipulasi suara, menambahkan atau seperti apa? Kira-kira dia minta suara. Minta suara ya? Intinya begitu, minta suara. Kalau di kasus saya, mungkin kasus lain bilang jangan kasih suara orang lain bisa jadi. Tapi kalau ada kasus saya dia minta suara. Minta suara. Tapi persoalannya kan adalah ini apa namanya masing-masing itu KPPS juga penyelenggara pemilu. Saya ngelihat kan semuanya ada. Itu tadi saya bilang nggak bisa kita lihat psikologis. Bawaslu dikasih tukin yang sedemikian gede 29 juta yang tingkat 1 itu 2 hari sebelum pencoblosan. Nah itu kayak gitu kan cukup banyak gitu loh. Dan kita lihat juga bagaimana tadi ya untuk awal-awal. Makanya saya selalu lihatnya kalau jaga pemilu lihatnya harus holistik. Ya kan dari pengumpulan aparat desa ya kan di Istora, kemudian di Jawa Barat ya kan. Ada undangan dari BPD ya kan untuk pada kasus Ridwan Kamil misalnya. Memang itu semua dibantah ya, tapi kembali lagi kalau kita lihat undang-undang pemilu, koreksi saya ya Mbak ya, kan sanksi buat netralitas aparat itu sanksi moral kayak gitu loh, administrasi yang tidak berat. Artinya kalau kita banyak manfaatnya lebih banyak kalau saya ambil, mudaratnya hukumannya sanksi cuma administrasi, apalagi kalau bosnya udah tahu ini juga. Ya kita tahu lah, udah tahu lah artinya. Kira-kira kita bisa tahu lah ya. Bagaimana dugaan bahwa ini udah di setting ya artinya ya nggak apa-apa saya cuma dikasih amaret tapi nanti saya naik jabatan setelah pemilu bagaimana? Iya. Nah itu jadi tuh dihitung timbang-timbang jadi etika itu sebenarnya udah nggak ada. Ini yang menurut saya yang agak khas sih di pemilu kali ini kalau tadi etika sudah tidak ada ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.